Halo, balik lagi sama gua Alvin, tentunya masih di channel gua ini Ayam Putih. Nah, bagi kalian yang baru aja berkunjung di channel gua ini akan membahas seputar amputee lifestyle, cancer survivor, dan juga healthy lifestyle. Nah, kalau kalian merasa video gue ini berguna, bermanfaat bagi kalian, atau mungkin kalau tidak bermanfaat bagi kalian, mungkin saja bisa bermanfaat bagi keluarga kalian atau rekan-rekan kalian. So, please jangan lupa untuk subscribe dan juga hit loncengnya, jadi ketika gue memposting video baru kalian akan mendapatkan notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk share di sosial media kalian. Tentunya ini sangat membantu teman-teman kalian yang mau mendapatkan informasi seputar amputee lifestyle. Oke, hari ini gue mau coba untuk sharing pengalaman gue menggunakan dua kaki palsu yang berbeda dengan spesifikasi yang berbeda. Mungkin pada video sebelumnya kalian bisa melihat details untuk speknya. Nah, gue mau coba untuk sedikit membandingkan, meskipun tidak head to head ya, tidak pada kelas yang sama, tapi balik lagi penggunaan kaki palsu ini tentunya mencari kenyamanan dan juga sebisa mungkin mencari durability dan tentunya sesuai dengan kantong kalian. Oke, tanpa panjang lebar, kita bahas yuk. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari sisi linernya, yaitu untuk pertama linernya gue menggunakan silikon liner, sama-sama menggunakan silikon liner, tapi untuk yang pertama menggunakan sistem vakum dan sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem pin lock. Perbedaannya apa? Dari brandnya pun berbeda, yang satu dari Ottobock yang pertama, yang kedua dari Blatchford. Kemudian kita bahas dari sisi materialnya. Untuk bagian luarnya, bagian bahan kainnya, kita sebut bahan kain, Ottobock menurut gue jauh lebih kuat, lebih tahan. Tapi ini baru pemakaian sekitar 6 bulan ya, kita perbandingan pemakaian 6 bulan. Untuk yang Blatchford seperti yang kalian bisa lihat, terangkat bagian kainnya, bisa dibilang kayak berbulu. Nah, kalau untuk yang Ottobock, pengalaman yang gue miliki, untuk bagian kainnya tidak terkelupas seperti Blatchford, tetapi karena seiringnya pemakaian, setelah biasanya di atas 6 bulan, kainnya itu mulai ada bagian yang sobek, terutama pada bagian kalau di gua bagian bawah stam, mungkin karena pada bagian stam ini sedikit tergesek pada bagian pada soket, jadi lebih mudah sobek. Kemudian untuk beberapa bagian dari kainnya terlepas dari silikonnya, seperti pada video ini. Nah, kemudian seperti yang kita lihat pada bagian dalam, pada saat penggunaan sekitar 2-3-4 bulan, untuk liner yang Blatchford ini sudah terjadi crack atau sedikit pecah pada bagian stam gua yang terkena, yang pada stam gua yang agak kasar. Kalau pada linernya Ottobock, sejauh ini pemakaiannya cukup lama, sekitar di atas 4 bulan, 5 bulan itu baru mulai sedikit ada crack, dan pada akhirnya nanti akan membuat liner ini sobek. Jadi ini pemakaiannya sudah, waktu itu ini sekitar 1 tahunan. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi soket. Soketnya pun berbeda antara kaki palsu yang pertama dan yang kedua. Untuk kaki palsu gue yang pertama menggunakan bahan fiber, dan untuk kaki palsu yang kedua menggunakan bahan karbon. Artinya
dari bobot akan lebih ringan pada kaki palsu yang kedua karena bahan materialnya menggunakan karbon, dan dari ketahanan setahu gua untuk menggunakan karbon ini lebih tahan, lebih long last lah dibandingkan dengan yang fiber. Tapi balik lagi tergantung penggunaan kalian dan bagaimana cara kalian merawat kaki palsu kalian. Selanjutnya pada kaki palsu gue yang pertama, gue menggunakan sistem vakum dari Ottobock, dan yang kedua ini menggunakan sistem pin lock dari Ottobock juga. Perbedaannya mungkin sudah sempat gue jelaskan juga. Kalau untuk pada sistem vakum, menurut gue sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan menggunakan sistem pin lock karena stang kita tidak terkunci pada dalam soket, jadi pergerakannya pun lebih leluasa. Tetapi kalau dari sisi keamanan, tentu sistem pin lock jauh lebih aman dibandingkan dengan sistem vakum. Meskipun dengan sistem vakum sudah menggunakan deker luar atau pelindung luar lagi yang mengencangkan gap antara si soket dengan stang kita. Tetapi menurut gua tetap lebih aman dengan menggunakan sistem pin lock. Nah, bicara dengan sistem pin lock dan vakum, salah satu keuntungan dari menggunakan pin lock adalah selain dari sisi keamanan, terutama ketika kita menggunakannya untuk menyetir. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, ketika menyetir, karena gue amputi kaki kanan, tentunya pedalingnya pun untuk gasnya lebih banyak aktivitas di kaki kanan. Nah, ketika menggunakan kaki palsu yang menggunakan sistem pin lock, tumpuan ketika nyetir tidak terlalu bertumpu kepada bagian paha karena locknya itu ada pada sistem pin lock yang di bawah stam kita, sehingga tidak terlalu membebani paha. Sedangkan pada sistem vakum, tumpuannya akan lebih memberatkan paha kita, sehingga ketika menggunakan pada saat nyetir, paha akan lebih terasa cepat capek dibandingkan dengan menggunakan sistem pin lock. Nah, kemudian pada sistem footnya, kaki palsu pertama gua menggunakan brand Ottobock jenis yang Triton. Kalau untuk yang kaki palsu yang kedua menggunakan Blatchford Esprit, dan tentunya dari sisi level tidak bisa di head to head kan, karena dari aktivitasnya pun untuk yang Triton untuk di K3 dan K4, sedangkan untuk yang Blatchford Esprit ini untuk K2 K3. Nah, ada ya tidak terlalu head to head lah ya, tapi yang mau gue sampaikan adalah dari sisi kenyamanannya. Menurut gue untuk kenyamanannya dua kaki palsu ini sama-sama nyaman. Ketika kita napak sangat terasa sekali kenyamanannya, dan tenaga yang kita keluarkan pun tidak terlalu banyak karena kedua foot gue ini menggunakan sistem carbon spring, dimana bisa dibilang sebagai power absorb, sehingga kita tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga ketika kaki ini menapak, footnya menapak, sehingga ada tenaga balik atau daya dorong kembali ketika kita mengayunkan kaki ke depan. Dan dua-duanya itu gue dapetin. Kalau bicara empuk, menurut gue lebih empuk yang Esprit dibandingkan dengan yang Triton. Ya tentunya dengan spek yang berbeda, sehingga masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dari sisi foot shell-nya, kalian bisa lihat foot shell-nya pun berbeda. Untuk yang kaki palsu pertama gua bisa dibilang split toe atau jempolnya kepisah dengan yang jari-jari yang lainnya, sedangkan pada kaki palsu gua yang kedua ini semuanya menempel jadi satu untuk foot shell-nya. Dan kalau kalian lihat pada bentuknya, untuk foot shell yang pertama itu lebih lebar dibandingkan foot shell yang kedua. Nah, kalau dari sisi fungsi, menurut gua lebih enak menggunakan foot shell yang jempolnya terpisah. Satu, karena napaknya lebih lebar, sehingga pergerakan kaki pun lebih aman, tidak mudah ke kanan ataupun ke kiri. Dan salah satu kelebihannya juga adalah karena jempolnya kepisah, jadi bisa menggunakan sendal jepit. Kan kita nggak selamanya juga menggunakan sendal yang slope atau sendal gunung, jadi memudahkan kita juga untuk
menggunakan varian sendal yang lainnya. Nah, itu salah satu kelebihannya sih. Selain dari sisi menurut gua keamanannya, lebih enak menggunakan footshell yang lebih lebar karena lebih napak, lebih aman di kitanya juga. Ketika penggunaan jalan, untuk jalan kontur yang rata, dua-duanya menurut gua sama-sama enak, sama-sama nyaman. Nah, kemudian untuk yang kontur agak berbatuan masih oke dua-duanya, tapi kalau dari sisi nyaman, menurut gue lebih nyaman yang menggunakan Ottobock, lebih nyaman yang Triton, karena memang menurut gue fungsinya secara speknya memang untuk K3 dan K4, jadi dari sisi kenyamanannya lebih nyaman di tipe yang Triton ini. Kemudian ketika naikin tangga ataupun nurunin tangga, menurut gue mungkin karena menggunakan sistem pinlock, sedangkan yang satu menggunakan sistem vakum, jadi pergerakan kakinya pun berbeda. Menurut gua ketika menggunakan kaki yang sistem pinlock agak tidak bisa terlalu menekuk, sehingga agak harus sedikit lebih jinjit untuk ketika naik tangga, karena mostly gue naik turun tangga itu tidak satu persatu, tapi naik satu anak tangga, tidak step by step gitu loh. Jadi kalau dari nyamannya, menurut gue lebih nyaman yang menggunakan sistem vakum, balik lagi karena soketnya tidak ngepres, tidak terlalu ngepres, tidak mengunci stam kita, sehingga lebih leluasa pergerakannya. Kemudian ketika napak, menurut gue karena kaku ketika menggunakan karena menggunakan sistem pinlock, sehingga pergerakannya kaku, sehingga napaknya pun jadi agak keras ketika naik turun tangga. Tapi selebihnya ketika berjalan di aktivitas yang biasa sama-sama enak. Nah, gue juga menggunakan dua-duanya untuk aktivitas gue kerja. Nah, ada satu momen dimana gue menggunakan sepatu yang sama. Gue coba dengan menggunakan kaki yang Triton, dan juga gue coba untuk menggunakan yang Esprit, dan menurut gue lebih terasa nyaman ketika menggunakan si Esprit ini. Entah kenapa, mungkin memang untuk kategori K2 dan K3 ini didesain membuat kita nyaman untuk aktivitas hari-hari, untuk daily activity. Sedangkan untuk yang K3 dan K4 memang untuk daily activity oke, dan aktivitas outdoor yang sedikit bisa dibilang ya nggak terlalu ekstrim, itu juga oke gitu. Nah, makanya perbedaannya ketika menggunakan Triton dan juga Esprit ini tidak bisa disandingkan secara sama, karena apalagi ketika si Esprit ini digunakan untuk olahraga, tentunya sudah tidak bisa, sedangkan Triton tentunya sangat bisa digunakan untuk olahraga. Tapi untuk aktivitas daily activity ataupun untuk olahraga yang ringan-ringan saja, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, Esprit itu juga sudah mumpuni, sudah oke, sudah cukup. Nah, jadi kesimpulannya menurut gue, dua-duanya sama-sama nyaman, sama-sama oke. Bagi kalian yang memang merasa aktivitasnya cukup banyak, aktivitasnya kalian mau untuk olahraga, kalian bisa menggunakan yang Triton. Olahraganya dalam arti kayak menggunakan untuk basket, kemudian untuk ya mungkin aktivitas-aktivitas olahraga yang cukup nggak ekstrim, tapi perlu aktivitas yang gerak yang cukup banyak. Untuk lari pun, untuk jogging bisa menggunakan yang Triton. Tapi kalau untuk yang kalian hanya sekedar aktivitas biasa, daily activity ke kantor, untuk sehari-hari, atau mungkin bagi untuk orang tua yang lansia yang memang masih aktif untuk pergi ke taman, atau mungkin olahraga pagi-pagi seperti senam dan yang lainnya, masih oke dengan menggunakan si Esprit ini, karena balik lagi sama-sama nyaman dan sama-sama bisa digunakan untuk olahraga, dan sama-sama bisa membuat kalian tetap sehat. Dan tentunya gue kembalikan lagi kepada kalian,
mau yang nyaman ataupun mau yang aman, balik lagi kepada kalian, dan juga tentunya sesuai dengan budget kalian. Sekian sharing dari gua mengenai kaki palsu yang sudah gue gunakan, 2 kaki palsu ini. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri masing-masing yang mana yang paling cocok dengan kalian. Oke, sekian video dari gua. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan tentunya nggak bosan-bosan gua untuk ngingetin kalian. Jangan lupa untuk di-share via sosial media kalian, dan juga untuk klik subscribe dan juga hit loncengnya, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi setiap gua memposting video baru. Oke, sekian dari gua. See you guys.